Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi ya dengan Elis. Kali ini Elis punya cerita seru. Nah, ceritanya Elis ambil dari buku ini ya teman-teman. Kisah Dua Kebun. Ini dari surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 44. Jadi ini kisah nyata ya teman-teman yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kali ini Elis akan membacakan cerita ini dari buku The Story of Two Gardens. Yang ditulis oleh Shaniaz Naingkan. Oke, kita mulai ya teman-teman. Dahulu hidup dua orang yang saling berteman. Yang satu menjadi seorang tukang kebun yang kaya dan yang satu lagi menjadi seorang petani yang miskin. Tukang kebun yang kaya punya banyak sekali lahan perkebunan yang sangat luas. Si tukang kebun punya dua kebun yang sangat indah dan subur. Dia mengelola atau mengolah kebunnya dengan sangat baik, sehingga di sana dia punya banyak bunga-bunga dan juga buah-buahan, terutama ada anggur dan juga kurma. Di antara dua kebunnya itu tumbuh dikelilingi dengan pohon kurma. Lalu di tengah-tengahnya ada aliran sungai yang sangat baik, sehingga kedua kebunnya menjadi sangat subur. Setiap kali si tukang kebun melihat kebunnya, dia sangat berbahagia teman-teman, karena dia melihat aneka buah-buahan yang matang di antara pepohonan. Kalian suka apa teman-teman? Nah, di sana banyak anggur dan kurma, tetapi hatinya menjadi sangat bangga dan sombong teman-teman. Dia berpikir semua hasil kebunnya hanya karena usahanya dan karena kepintarannya teman-teman. Dia menolak kalau semua itu adalah karena pertolongan Allah. Padahal tanpa pertolongan Allah, tentu saja dia tidak bisa membuat kebunnya menjadi sangat cantik. Benar tidak teman-teman? Suatu hari, temannya, si petani yang miskin mengunjunginya. Dia mengajak si petani tersebut mengelilingi kebunnya. Dengan sangat bangga, dia bilang, "Aku sekarang lebih kaya dari kamu, dan aku punya pengikut yang lebih baik dari kamu. Lihat kebunku." Dia melanjutkan teman-teman, "Ini tidak akan pernah binasa." Begitu katanya teman-teman dengan sangat sombong. Kemudian dia mengatakan bahkan teman-teman dia bilang pada temannya itu, "Kalau
aku kembali kepada Allah, maka aku akan dapat tempat yang lebih baik dari ini. Wah, dia sombong sekali ya teman-teman. Kemudian si lelaki miskin itu mulai menyadari teman-teman ada yang salah dari perilaku temannya, sehingga ia mulai mencoba untuk mengingatkan. Dia bilang, "Bagaimana mungkin kamu tidak percaya kepada Allah? Dia yang membuat kamu menjadi manusia dari sesuatu yang tidak berguna sebelumnya." Kemudian dia bilang lagi, "Aku percaya kepada Allah. Allah adalah Tuhanku dan Allah tidak ada sekutu baginya." Begitu ucap si lelaki miskin itu. Dia mengingatkan temannya untuk mengembalikan semua rasa syukurnya bahwa kebunnya yang indah itu semua dari Allah. Bahwa tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Dia juga menyampaikan teman-teman, seandainya dia menganggap petani miskin itu lebih miskin dari dia dan anaknya lebih sedikit, dia berdoa mudah-mudahan Allah memberikannya lebih banyak atau lebih baik dari yang laki-laki kaya itu. Kemudian dia bilang, mudah-mudahan Allah akan menurunkan petir pada perkebunannya dan membuat tanamannya menjadi rusak seperti sampah. Kemudian air-air akan kering masuk ke dalam bumi dan dia tidak akan mendapat manfaat apa-apa darinya. Nah, keesokan harinya terjadi bencana teman-teman. Semua tanaman dan bunga-bunga di perkebunan itu hancur. Nah, laki-laki itu menjadi sangat menyesal. Laki-laki kaya itu meremas tangannya dan menyesali apa yang sudah terjadi, bahwa dia tidak bersyukur kepada Allah. Dia sangat menyesal andai dia tidak mempersekutukan Allah. Nah, itu dia teman-teman cerita hari ini. Kisah dua kebun yang tadinya sangat cantik menjadi sangat hancur karena kuasa Allah. Sehingga kita tahu bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat ya. Kalau teman-teman mau tahu lebih banyak, silakan belajar bersama ayah bunda di surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 44. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.